sholatnya tidak khusyuk. Sholatmu yang tidak khusyuk itu bagian dari dosa-dosaku juga. Ya, makanya berilmu itu berat. Ya. Tugas kemursidan itu bukan mengajarkan ilmu, tapi menjaga kerahasiaan ilmu. Ya. Nah, ketika harus merahasiakan merahasiakan suatu yang mungkin tidak bisa disampaikan secara umum, itu kan menanggung rasa bersalah yang besar sekali. Nah, ketika kita melihat, wah ini sebenarnya harusnya diluruskan, wah ini sebenarnya harusnya dikoreksi, wah ini sebenarnya harus dibeginikan, dibegitukan, tapi kita memilih untuk diam. Kita menilai diam itu apa? Iman yang terendah, walaupun Rasulullah mengatakan itu. Diam itu susah sekali. Banyak kan dari kita kan lebih suka bicara. Para sufi disebut imannya paling rendah pun akan, ya memang benar iman kamu lebih tinggi dari kalian, akan begitu. Ilmu merendah sangat baik, ya. Kan ada ungkapan, kalau ada sesuatu kemaksiatan ilmu, kalau tidak bisa dengan tanganmu, dengan perkataan, tidak bisa dengan doamu, tidak bisa dengan diammu, dan itu selemah, mungkin akan memilih yang selemah-lemah iman itu daripada bergerak dengan alasan imanku sudah cukup kuat, pengetahuanku sudah cukup banyak, dan ini saatnya bagiku untuk mengingatkan orang banyak. Wah, itu bahaya ya, potensinya luar biasa kehilangan dirinya. Ya, bisa kehilangan diri itu, menganggap diri lebih hebat itu justru menghilangkan diri kita sendiri. Muhammad itu pernah ditawari, Kang Abu Mamnu. Gimana? Mau apa? Mau dibikin semuanya beriman? Ya, Allah pernah begitu. Tidak begitu rumahnya. Kalaupun Allah mau membuat suatu kaum yang tidak beriman seketika beriman, itu sangat niscaya, sangat mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Atau Allah akan melenyapkan suatu kaum yang tidak beriman, seketika lenyap itu bisa. Tapi bukan begitu aturannya, bukan begitu aturan mainnya. Allah menciptakan kaum yang beriman dan kaum yang tidak beriman supaya jelas pembedanya. Jadi asalkan kita paham betul kaidah-kaidah dasarnya, hidup itu bisa berdampingan dengan nyaman. Oke. Gus, kalau aku perhatikan gitu ya, orang-orang yang masuk ke jalur tasawuf gitu ya, lebih kepada masuk ke dalam konteks esensi spiritual Islam tuh lebih adem gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya gini, kan sekarang kita bicara ulama gitu ya, ulama itu warasatul anbi, yang tokoh-tokoh untuk tetap menyebarkan agama gitu. Nah, tetapi menariknya juga yang kadang-kadang dalam tanda petik yang provokasi, radikalisme dan seterusnya juga dari kalangan dalam tanda petik ulama itu sendiri gitu. Pertanyaannya adalah, itu pasti mau tasawuf nggak sih sebenarnya? Adakah kurikulumnya harus ngerti tasawuf dulu bisa jadi di ulama gitu kira-kira? Para pejalan untuk mungkin yang itu tertentu akan disebut orang-orang solih, orang-orang yang berbaik. Beda dengan kalangan ulama. Recording in progress. Dan Allah dia Pak, tidak. Oleh karena itu kemudian ada pewaris-pewarisnya yang kurang lebih jarang diteliti adalah kenapa Nabian Muhammad itu ditutup tapi kerasulannya tidak. Ya.
La nabiyya ba'dah wa rasulah. Ya, tidak ada nabi setelahnya dan seorang rasul. Kerasulannya tidak ditutup, Abu Marlu. Kerasulannya tidak diakhiri. Kalau kerasulannya diakhiri, maka wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya menjadi tidak ada lagi, menjadi pensiun, menjadi hilang. Selama masih ada dan selama-lamanya memang ada asyhadu an la ilaha illallah, maka selama itu pula ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Justru yang perlu kita tanyakan, kalau ada pewaris Nabi, apakah ada juga penerus Rasul? Maka tidak ada sebutan pewaris Rasul itu. Yang ada penerus Rasul. Nah, para penerus Rasul inilah yang ditengarai sebagai para sufi. Jadi ada tidak? Enggak. Ada atau tidak ulama yang belajar dan menguasai ilmu tasawuf? Ya bisa jadi ada. Ya. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang tasawuf, tapi belum tentu tasawuf itu sendiri. Ilmu matematika adalah ilmu tentang matematika, tapi belum tentu matematika itu sendiri. Ilmu tentang hukum, ya belum tentu hukum itu sendiri. Para ulama ini kalau boleh dibilang menghasilkan apa-apa yang kita sebut ijma' qiyas, yang kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi apa yang disebut fikih. Ya, sumber hukum di Islam itu ada dua. Pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah. Quran berasal dari Allah, Sunnah dari Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu mengintisaripatikan dari apa yang disampaikan Allah, difirmankan Allah dalam Quran. Ya. Quran menghasilkan hukum-hukum yang sifatnya wajib. Yang wajib ini tidak akan turun kelas menjadi sunnah. As-sunnah itu segala sesuatu perbuatan, perkataan Rasulullah termasuk diamnya. Ya. Segala sesuatu perbuatan Rasulullah termasuk diamnya, itu sunnah. Nah, sunnah ini menghasilkan hukum-hukum yang sifatnya sunnah, tidak akan naik menjadi wajib. Ya. Tidak akan naik menjadi wajib. Nah, Quran, sunnah, ini dua pegangan bagi kaum muslimin, bahkan bagi manusia sesungguhnya. Nah, yang ketiga itu yang disebut fikih. Fikih ini apakah hukum? Bukan. Fikih itu bukan hukum. Fikih itu pandangan hukum. Pandangan hukum bukan hukum itu sendiri. Pandangan hukum itu adalah ilmu tentang hukum. Ilmu tentang hukum bukan hukum itu sendiri. Maka terjadi perbedaan di wilayah fikih itu sesuatu yang rahmat Allah. Terjadinya perbedaan fikih, perbedaan pandangan hukum, itu tidak menjadikan hukum-hukum itu menjadi berubah. Ya, hukum yang disertai hukuman itu adanya di wilayah hukum itu, bukan di wilayah pandangan hukum. Ya, tidak setiap hukum disertai hukuman loh, Mas Adri. Oke. Nah, hukumnya sholat 5 waktu apa? Wajib. Hukumannya kalau tidak sholat 5 waktu Biasa, neraka gitu. kapan itu? Siksa. Kapan Kenapa? itu? Kan statementnya sih nanti di akhirat gitu misalnya. Oh, gitu ya. Hukumnya mencuri Dosa haram. juga Sam. Ada hukumnya mencuri haram. Hukumannya apa? Oh ya balik ya ke hukum ada hukum dunianya mungkin Kita kalau misalnya pakai di Quran, Arab gitu. pakai Quran dan Sunnah. Ya. Hukumnya mencuri haram. Hukumannya apa? Potong tangan, kan jelas. Kapan itu? Ya enggak nanti. Langsung potong tangan. Loh, kok bisa gitu ya? Ya. Hukumnya puasa Ramadan apa? Wajib. Hukumannya apa? Hukumannya tidak puasa. Ayo. Hukumnya zina apa? Hukumnya zina haram. Hukumannya apa? Rajam. Langsung.
langsung. Ya, ini sayangnya pakai online YouTube sih. Kalau kita langsung ketemuan, saya lebih terbuka lagi nanti. Ya, Iya iya iya. Ini baru ngeh juga sih Gus ya. Itu kalau curi langsung, tapi kalau urusan puasa, sholat nanti gitu ya kadang-kadang ya. nanti itu pun Ya. belum tentu jadi ya kalau Allah mengampuni. Hmm. Ya, Hmm. 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 tapi itu tidak dibuka secara umum, dan itu mungkin dibicarakan dalam pengetahuan tasawuf. Betapa Allah itu maha pengampun dan betapa tidak tiap-tiap hukum disertai hukuman. Ya, makanya saya bisa mendekati teman-teman yang merasa dirinya sampah masyarakat, ya merasa jauh dari Allah. Saya katakan kepada mereka, sampean kurang jauh. Ya, sana lebih jauh lagi sana. Yuk. Masih jauh ke musyrik ya Gus ya. Ya, oh, dosamu kurang akeh. Yuk sana yang semangat bikin dosa. Gitu. Ya, karena dosamu sama sekali tidak mengkhawatirkan bagi ampunan Allah. Yang perlu kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri kalau sampai tidak sempat meminta ampunan Allah. Nah, dosa manusia pertama sampai dosa manusia terakhir jika dikumpulkan dan dimintakan ampunan kepada Allah, niscaya diampuni. Tidak mengurangi sedikit pun stok ampunan Allah. Ya. Nah, belajar ilmu agama itu memang membutuhkan semangat yang luar biasa. Tapi kalau terlalu bersemangat, akhirnya bisa kecontal-contal itu apa ya, terjegal-jegal, tersandung-sandung oleh semangatnya itu sendiri. Karena kemaharahman rahiman Allah dalam menyediakan agama sebagai fasilitas kehidupan. Yo, Wah keren Gus. apa dosanya? Mantap Gus. Apa hukumannya? Kan Mantap Gus. baru mikir sekarang ya. Iya iya. Benar-benar Gus, dan ini jadi tiba-tiba terpercik gitu ya tadi statement Gus Chan bahwa setiap hukum dan hukuman ya, hukum dan hukuman gitu ya poinnya. Nah, berarti kan kalau sekarang kita melakukan sesuatu dengan dasar takut gitu Gus, kan itu kayak banyak ditakut-takutin gitu ya Gus ya. Kalau gini dosa begini, kalau gini hukumannya gini gitu. Ya justru kita melakukannya dalam konteks takut gitu. Nah, sehingga kalau takut itu kan jadi keluar dari keikhlasan gitu. Nah, gimana tuh menurut Gus Chan yang kita tuh didogma dengan kalau begini takut, jadi akhirnya fearness-nya tuh tinggi banget. Ya, gimana Gus? bagus-bagus saja mengajarkan rasa takut pada diri sendiri dan kepada orang lain. Tapi jangan hanya mengajarkan rasa takut. Takut itu ada pasangannya, ada khauf, ada roja. Ada takut kepada Allah, tapi sekaligus berharap kepada Allah. Ya, bagus mengingatkan Abu Marlo jangan begitu, nanti itu dosa. Ya, Abu Marlo akhirnya menjadi takut berbuat itu karena takut dosa. Itu bagus. Tapi aku harus mengatakan, jangan khawatir, sebanyak-banyak dosa, kamu masih bisa berharap ampunan Allah. Itu harus disampaikan. Ya. Tidak boleh hanya satu pihak seolah-olah memperkenalkan Allah sebagai maha mengadili, maha menghakimi, adabnya sangat sangat keras, sangat kejam dan lain sebagainya. Tanpa mengabarkan bahwa Allah itu juga maha pengampun, nikmat Allah itu luar biasa banyaknya, surga Allah itu indah, itu harus dikabarkan secara seimbang. Dan tentu saja kita akan condong kepada Allah yang Rahman Rahim di antara anggaplah dua pilihan itu. Oke. Thank you Gus, terima kasih Gus, luar biasa. Tadi sedikit penasaran, ini sebelum teman-teman boleh ya dipersiapkan kalau mau apresiasi bertanya, ada Gus Chan pokoknya, wah malam ini dalam nih, asik nih, luar biasa. Gus tadi ada bicara tentang ilmu yang umum dan ilmu rahasia, jadi ada yang mengajarkan ilmu dan ada yang menjaga rahasia ilmu gitu. Nah ini menarik Gus, rahasia ilmu. Bukankah ilmu itu harus diajarkan, tetapi ini konsepnya kok malah dirahasiakan gitu. Nah dakwah itu kan bukannya mengajarkan, tetapi merahasiakan itu poinnya gimana sih sebetulnya? Ya nggak usah jauh-jauh. Ilmu tentang seks aja loh, seks. Kita serba salah mau ngajar ke anaknya. Ini diajarkan apa enggak? Itu nanti bisa sendirilah.
Mau diomongin kita sungkan sama anak-anak kita sendiri. Kalau nggak diomongin, sekarang katanya ada ilmu tentang apa seksual yang secara modern. Tapi faktanya kita akan selalu canggung untuk ngobrol tentang itu kepada anak-anak kita. Berarti kan ada ilmu yang harusnya disampaikan, ada ilmu yang harusnya tidak disampaikan. Baru soal ilmu seks saja. Ya, belum tentang, bahkan di dalam agama juga ada pelajaran ilmu tentang seksualitas ada. Tapi kalau kita bukan dalam kapasitas mengajarkannya, kita akan selalu belepotan untuk mengajarkan itu. Nah, dalam hal menyampaikan ilmu, ada satu hal yang penting. Apa itu? Hak dan wewenang. Abu Marlo punya hak dan wewenang atau tidak menyampaikan ilmu itu? Saya nih dapat di Google ilmu kedokteran. Saya kumpulkan orang, kemudian saya ngajar ilmu kedokteran, ngambil dari Google. Boleh enggak? Enggak boleh, karena saya tidak punya hak dan wewenang. Oke. Dokter pun lulusan kedokteran, tidak kemudian dia bisa membuka lembaga pendidikan mengajarkan ilmu kedokteran. Dokter itu padahal. Ya. Yang punya ilmu dan wewenang adalah dosen fakultas kedokteran, guru besar fakultas kedokteran, gitu ya. Itu baru bisa menyampaikannya. Dokter-dokter itu ketika dia lulus atau mungkin sebelum dia lulus, dia sudah diikat dulu dengan apa yang kita sebut sebagai kode etik. Kode etik itu pasti akan meliputi dua hal. Satu, sesuatu yang boleh disampaikan kepada umum. Dua, sesuatu yang tidak boleh disampaikan kepada umum. Kan begitu. Jadi tidak selalu tentang ilmu agama saja. Dalam kehidupan itu selalu ada yang sifatnya umum, terbuka, ada yang sifatnya khusus dan tertutup. Kalau dibuka semua, ilmu kedokteran, ya kukut, apoteknya bubar. Ya. Kalau ternyata COVID bisa sembuh dengan tanaman di pekarangan kita, nggak perlu pakai swab, nggak perlu pakai PCR, nggak perlu pakai vaksin. Wah, yo bisnisnya berantakan. Jadi rugi ya, Gus ya. Oke. Kalau orang dagang kuliner, tahuan harganya tuh sekian, kemudian dinaikkan 300%, ya orang marah-marah makan itu. Tapi akan ada rumusnya. Kalau kamu bisnis kuliner, kamu produksinya sekian, kamu masih bisa memiliki potensi menaikkan harga sampai 3 kali lipat. Tapi jangan bilang orang. Nah, kalau bilang ya restoran ya mau lah. Ya. Jadi selalu ada yang disampaikan kepada umum, ada yang tidak. Ada yang di atas meja, ada yang di bawah meja. Oke. Dan ada yang what stays on the table, stays on the table, kata orang-orang intel. Tidak boleh sampai keluar, kan gitu. Agama juga begitu. Di tataran tertentu mungkin para mursyid akan mengatakan asli nih Gusti Allah ki ngene lho, cung. Nah, akan begitu. Tapi tidak mungkin disampaikan di tempat umum. Yang itu gimana, Kiai? Ya biarkan itu di situ. Memang kodratnya di situ. Ada yang di situ, ada yang di sini. Yang di sini itu punya tugas dan menangnya sendiri. Yang di situ juga punya peran dan fungsinya sendiri. Dengan begitu kehidupan itu akan dinamis. Itu Bang Aku. Jadi tidak boleh atas nama semangat dakwah kemudian semua disampaikan, tidak boleh. Gus, keren Gus. Ini Quran kan selalu ngomong gini, Gus, sedikit dari kamu yang bersyukur gitu ya. Golongan yang masuk ke dalam yang rahasia itu juga sedikit. Apakah ini akan selalu dalam tanda petik gitu ya, small circle gitu Gus? Sedikit karena kan sebagian besar selalu tuh dalam konteks mayoritas itu kan tidak mendapat petunjuk lah dalam tanda petik gitu. Apakah akan selalu seperti itu, Gus? Ya hukumnya akan selalu mengerucut. Selalu mengerucut. Kehidupan ini segitiga sama puncak. Segitiga sama puncak. Artinya apa? Ini memang puncaknya, ini dasarnya. Tapi kalau diputer, ini jadi puncak, ini jadi dasar. Kalau diputer, ini jadi puncak, ini jadi dasar. Selalu begitu. Segitiga sama puncak. Ya. Jadi yang menjadi dasar itu tidak lebih rendah daripada yang puncaknya. Yang menjadi puncak tidak lebih tinggi daripada dasarnya. Karena puncak disebut puncak dihitung dari dasar. Ya.
dasar disebut dasar itu tolak ukurnya juga puncak kan begitu. Satu dan lainnya saling bergantung, satu sama lainnya saling mengandalkan, tidak berdiri sendiri. Jadi ya baik-baik saja lah itu. Jadi yang lebih sedikit belum tentu lebih baik loh. Yang lebih sedikit belum tentu lebih baik. Yang lebih banyak belum tentu lebih jelek. Ataupun sebaliknya, yang lebih banyak belum tentu lebih kuat. Yang lebih sedikit belum tentu lebih lemah. Ya, kita bisa ngobrol Israel jumlahnya berapa orang itu. Ya, berapa orang-orang Israel itu, tapi bisa menguasai dalam tanda kutip dunia, mempengaruhi pergerakan dunia. Sedikit loh itu. Minoritas itu kata siapa? Minoritas dalam jumlah atau dalam kuantitas atau dalam kualitas? Disebut khusus ya tentu saja teorinya sama dengan deduksi-induksi itu. Ada yang umum, ada yang khusus. Ketika mengkhusus, ya tentu saja menyedikit. Oke. Pelajaran zikir juga gitu. Pelajaran wirid. Dulu saya semangat-semangatnya wirid. Wah, ratusan ribu. Satu wirid aja 100.000. Seharian bisa menghabiskan waktu untuk wirid. Sampai kemudian kiai saya mengatakan, sudah saatnya kamu berhenti wirid. Loh gimana nih maksudnya? Wirid kan bagus ya, memuji Tuhan. Sudah malah suruh berhenti gitu. Ya, sudah saatnya kamu berhenti wirid. Lalu kamu mulai mendengarkan alam semesta berwirid. Alam semesta berzikir. Nah, jangan-jangan selama ini kita berzikir itu kan sibuk mendengarkan zikir kita sendiri sampai tidak bisa menembus makna dari zikir itu sendiri. Oke. Nah, buktinya Abu Marlo ketika subhanallah, maha suci Allah kan ya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Justru Abu Marlo yang merasa lebih suci dari orang-orang sekarang. Ayo. Bukan meneguhkan Allah maha suci, tapi Abu Marlo malah menjadi sok suci. Kemana-mana pegang tasbih. Subhanallah. Wah. Itu keren gue ngomong subhanallah tapi yang ngomongnya jadi ngerasa suci ya. Sekarang kan bukan tasbih gue yang pencet-pencet elektronik gitu. Itu yang masuk surga pencet-pencetannya itu. Gak ada dosanya dia. Nah, sudah saatnya engkau berhenti. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan melampaui batas Allah tidak suka. Ya. Sudah saatnya engkau diam dan mulai mendengarkan kata Allah di Quran, burung-burung juga bertasbih. Pernah dengar nggak kamu? Belum, Yai. Ya jangan baca di Qurannya saja, buktikan, dengarkan tasbihnya burung, dengarkan tasbihnya angin, dengarkan tasbihnya dedaunan, dengarkan zikirnya alam semesta. Itu ternyata justru kita masuk ke dalam suasana meditatif. Sudah tidak lagi menghitung jumlah, sudah tidak lagi bergantung pada angka-angka. Kita benar-benar mengheningkan cipta, menyatu dengan kesemestaan. Oh benar, ternyata daun itu ada isyarat-isyarat yang dia sampaikan ke alam semesta menjadi zikir, menjadi wirid, memuji pujian pada Allah. Dan itu keren banget, enak banget rasanya. Wah keren Gus. Nah, kalau masih terjebak dalam tanda kutip dalam hitung-hitungan, kamu kalau wirid ini nanti dapat fadilah ini. Kita terjebak pada fadilah. Kalau dapat kita merasa ini prestasi dari kegiatan kita, kalau tidak dapat kita akan mempersoalkan. Katanya kalau udah wirid Fatihah 100 kali sehari tidak akan pernah kekurangan. Faktanya aku malah dikejar-kejar utang dan lain sebagainya. Mempertanyakan keyakinannya sendiri nanti. Mempertanyakan ajaran itu. Konflik di dalam. Kenapa? Karena terjebak fadilah. Ya. Abu Marlo yang mana? Antara meyakini keraguan dan meragukan keyakinan. Meyakini keraguan ya. Oke, keren. Meyakini keraguan atau meragukan keyakinan. Batasnya tipis. Wah, keren Gus. Keren. Ini nyambung sama teman kita di YouTube juga tentang zikir ya, mumpung kita pas lagi bahas ini. Gus, ikhtiar wirid apakah bisa berguna mempertajam ucapan kita? Wah, ini nih, ucapan yang dipertajam gara-gara wirid gitu. Gimana Gus tuh? Sebenarnya
lisan kita, beda antara lidah sama lisan ya. Lidah itu perangkatnya. Lisan itu produk outputnya yang berupa sesuatu perkataan. Sebenarnya lisan kita itu tajam, tapi kemudian kita sendiri yang menumpulkannya. Tumpulnya lisan itu karena apa? Karena kita mengucapkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Sia-sia. Yang kedua, karena kita mengucapkan dusta. Yang ketiga, kita mengkhianati ucapan kita sendiri. Tiga itu yang menumpulkan. Saya ulangi, yang pertama, lisan itu kita menumpulkan lisan kita sendiri dengan mengucapkan perkataan yang sia-sia. Kedua, mengucapkan perkataan yang dusta. Ketika mengucapkan perkataan yang kita khianati sendiri. Tiga itu menumpulkan lisan. Yang menajamkan apa? Ya tentu saja sebaliknya. Ya, mengucapkan perkataan yang bermanfaat. Mengucapkan perkataan yang mengajak atau mewasiatkan kebenaran. Mengucapkan perkataan yang kita jaga amanahnya. Contohnya, Kang Abu, aku mau ke Bandung. Ya, tanggal berapa kemarin? 16 sampai 20. Oh iya Gus, kita ketemuan ya. Oke. Abu Marlonya malah ke Jakarta. Atau akunya yang malah, nggak usah ngontak Abu Marlo, ntar malah repot. Padahal kita ini kan sudah saling berkomunikasi untuk bertemu, tapi kita saling apa? Saling menumpulkan lisan masing-masing. Ya, tapi kalau kita jadi ketemuan serepot apapun, berusaha ketemu karena kita sudah mengagendakan satu sama lain, itu menajamkan lisan masing-masing. Nah, tapi lisan yang tajam ini seringkali disalah tafsirkan. Wah, itu lidahnya tajam tuh, omongannya pedes, nggak enak kan gitu ya. Nah, itu bukan lisannya yang tajam itu lisan yang tumpul itu sesungguhnya malah. Kenapa? Karena lisan itu salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu bergantung kepada lisannya. Lisan ini bergantung kepada hati. Ini sambungannya langsung. Jadi tajamnya lisan selalu bersumber dari tajamnya hati. Kalau hatinya tumpul, lisannya tumpul. Itu yang menyakiti orang kebanyakan. Bahkan menyakiti diri sendiri. Kalau hatinya tajam, maka dia akan menjadi sensitif, dia akan menjadi empatik kepada kehidupan. Zikir, fungsinya di mana? Lah, zikir itu letaknya di mana? Kamu meletakkan zikir di mana? Apakah di lisan? Apakah di hati? Kalau kita merunut dasarnya, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berarti kita meletakkan zikir itu ingatan kepada Allah, kesadaran atas Allah itu di hati. Kalau hati yang kita pertajam, otomatis nanti lisannya tajam. Bisa jadi apa-apa yang engkau ucapkan akan dikabulkan oleh Allah. Lisannya tajam, perkataannya tajam. Oke. Ini ada sambungannya juga relate banget Gus. Pertanyaannya gini, pandangan tentang diam itu Mas gimana sih menurut Gus Chan? Gitu ya, kan ucapan juga bisa dalam tanda petik menyakiti gitu. Diam emak tuh menurut tasawuf gitu ya, menurut sufi itu gimana Gus? Monggo. Ya gini, Allah tidak menyukai seseorang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ya. Nah itu kan sesuatu yang tadi saya sampaikan, kita sering melisankan perkataan-perkataan yang sia-sia, atau perkataan-perkataan yang dusta, atau perkataan-perkataan yang kita khianati sendiri. Diam itu menjadi emas karena itu. Ya. Karena kita melisankan sesuatu, lebih baik kamu berkata-kata yang baik, kata Rasulullah, kalau tidak bisa kamu berkata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Ya. Dia menjadi emas karena itu, karena kita memilih kata terbaik, kita memilih makna terbaik dan lain sebagainya. Diam itu susah banget. Kenapa kok susah? Karena sejak lahir kita sudah diajari bicara, bukan diajari diam.
Iya, anak kecil, nah diam, nah nggak gitu ya, Susah. diajak ngomong. Orang tuanya sendiri, anaknya belum bisa ngomong, diajak ngomong terus kan. Maka apa namanya, pertumbuhan spiritualitas kita akan mengikuti kelas-kelas yang mengajari kita diam. Kelas meditasi, kelas ini, kelas itu. Belajar diam. Diam menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu ada Mas Januar sudah ada tangan dari tadi. Ya, oke. Gus, kita ini takut pada pegel yang resign, Gus. Jadi kita ini dulu gitu. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau tanya, ada yang mau memberikan apresiasi, open discuss ya, ada Gus Chan malam hari ini. Oke, kita ke Garut dulu sebelum ke Mas Januar, nanti kita ke Garut dulu, ke Kang Rudi dulu. Mangga Kang Rudi, silakan. Oke, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini saya favorit banget Gus Chan ini. Terima kasih. Karena Gus Chan ini saya pikir orang yang paling serius, Abu. Jadi serius banget gitu. Untuk sebuah humor aja dipikirin gitu. Saking nggak ada kerjaan sih itu. Makanya saya udah apa namanya bikin alarm ada Gus Chan nih di DPR, langsung stay di sini. Sebenarnya saya ingin ini ada Gus Chan di sini, ada Kang Abu gitu, agak-agak usul gitu. Jadi humor supi yang tertukar sama DP gitu. Jadi akan seru nanti Gus Chan yang bertanya ke Kang Abu, soalnya saya lihatnya Kang Abu ini luar biasa, Gus. Luar biasa ini tentang Quran. Terus saya pernah ikuti dari YouTube-nya untuk pembahasan ikhlas, luar biasa gitu. Luar biasa gitu. Jadi saya pingin momen tuh Gus Chan gitu bertanya gitu kan. Gus Chan juga host kawakan itu. Bukan Kang Rudi, saya belum bisa masuk humor sufi soalnya belum memenuhi kualifikasi Kang Rudi itu kan. Iya, nggak di humor sufinya nanti honornya tertukar. Ya akan saya bayangkan akan seru gitu ya. Jadi dan lagian kalau ada Gus Chan ini saya enak aja nanya apapun gitu terjawab dan puas gitu. Nah sekarang ini pertanyaannya Gus gini, kadang tuh saya merasa tahu tapi tidak merasa gitu. Walaupun merasa saya tidak mengalami gitu. Jadi pingin tahu, rasa dan mengalami itu gimana gitu. Tahu aja nggak merasa aja, kalau nggak mengalami ya nggak menjadi guru. Karena kan di Indonesia guru adalah pengalaman adalah guru yang begitu. Jadi jangan tahu tapi rasa, ingin mengalami juga gitu ya. Tertarik untuk jadi itu dan cara untuk suluk tadi bisa jadi salik gitu. Itu saya tertarik sekali itu. Oke. Nah, gitu aja Gus Chan. Terima kasih Kang Abu. Mudah-mudahan usulannya. Oke Kang Rudi, nuhun pisan Kang Rudi. Atur nuhun. Monggo Gus, silakan Gus. Dan sering saya sampaikan bahwa sebanyak-banyak yang kita ketahui masih lebih banyak yang tidak kita ketahui. Ya. Sebanyak-banyak yang kita tahu masih lebih banyak yang kita tidak tahu. Maka semakin tahu kita tentang sesuatu, sesungguhnya semakin tidak tahu kita tentang sesuatu itu. Nah, lalu tadi disampaikan tentang mengetahui, merasakan, mengalami, yaitu pengetahuan seringkali membawa kita ke dua pilihan. Semakin tahu sesuatu, kita semakin meyakininya. Atau semakin tahu kita tentang sesuatu, semakin kita meragukannya. Tadi saya bertanya ke Kang Abu Marlu. Kang Abu Marlu, sampai ini meyakini keraguan atau meragukan keyakinan. Itu terus-menerus terjadi. Dalam bahasa agama kita disebut mengalami pasang surut iman. Ya, hari ini imannya sangat kuat, besok imannya melemah dan lain sebagainya. Nah, jadi ujung-ujung dari perjalanan pengetahuan itu akan membawa kita pada keyakinan. Nah, keyakinan itu ada 4. Pertama, yakin karena mengetahui. Kedua, yakin karena melihat sendiri.
yakin karena ngalami sendiri. Keempat, yakin karena merasakan sendiri. Ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin, ikmal yakin. Ya. Meyakini karena mengetahui sendiri, contohnya apa? Contohnya kalau mau memasak nasi goreng loh ya, kita kalau bicara nasi goreng terpaksa ngomong minyak goreng. Nanti ya, nasi goreng nggak bisa direbus. yang ada ngantri. Ya. Nasi goreng nggak bisa direbus, nggak bisa dikukus, harus digoreng, harus pakai minyak goreng. Apalagi tukang gorengan ya. Itu yang ketawa-ketawa kebanyakan teman-teman yang berbahasa Sunda. Goreng itu kan artinya jelek ya. Minyak goreng, minyak jelek. Kita tahu betul bahwa untuk bikin nasi goreng itu perlu minyak goreng itu sendiri tadi, perlu kembang, cabai, nasi kemarin mungkin ya. Itu pengetahuan. Ya, pengetahuan. Meyakini sesuatu berdasarkan yang kita ketahui, itu namanya ilmal yakin. Untuk sampai pada tahap berikutnya, kita harus melihat sendiri minyak gorengnya, melihat sendiri nasi kemarinnya, melihat sendiri bawang, berambang, cabai, dan lain sebagainya, melihat sendiri. Tanpa pernah melihat sendiri, itu sama saja kita hanya mengumpulkan sobekan-sobekan resep di majalah. Ya, bayangkan kalau ibu-ibu itu suka mengumpulkan resep tanpa pernah memasaknya. Satu resep taruh di sini, satu resep taruh di sini, satu resep taruh di sini, terus. Apa yang terjadi? Semakin banyak ilmu, semakin berat hidupmu. Kalau nggak percaya, tanya profesor-profesor itu. Habis rambutnya. Ya, berat hidupnya. Ya, jadi jangan terlalu bersemangat hanya berhenti di wilayah ilmal yakin. Harus ainul yakin, melihat sendiri. Oh, ini toh barangnya, oh ini toh bendanya. Tapi tidak cukup, masih harus melanjutkan perjalanan. Apa itu? Hakul yakin. Ya, kamu harus memasak sendiri itu seluruhnya, bunga dan sebagainya itu menjadi nasi goreng. Karena ternyata begitu kita masak nasi goreng, bisa loh jadinya bukan nasi goreng. Ada faktor kegagalan di situ, ada faktor ini dan itu. Oh, ternyata yang berdasarkan ilmu ini belum tentu jadinya itu. Harus mengalami sendiri. Oh, ternyata yang tidak ditulis di buku-buku itu adalah kepletian minyak. Ya. Oh, yang tidak ditulis di situ adalah kalau apinya kegedean gosong. Oh, yang tidak ditulis di situ ternyata adalah banyak sekali. Itu kita harus mengalami sendiri. Hakul yakin itulah yang mendewasakan pengetahuan karena kita memiliki yang disebut pengalaman. Sudah punya resepnya, sudah belanja punya bahan-bahannya, sudah mengalami sendiri masaknya, harus melanjutkan perjalanan lagi ke ikmal yakin atau sempurnanya keyakinan. Apa itu? Merasakan. Nasi goreng yang sudah jadi tadi harus kita rasakan dalam berbagai etapenya. Mungkin masih panas-panas banget kita makan. Apa yang terjadi? Ternyata panas. Ngalah merasakan panasnya nasi goreng. Tunggu dingin dulu sebentar. Hangat lebih enak. Tunggu lagi beberapa jam. Dingin ternyata sudah anyep, rasanya berubah. Ya. Ini ternyata keasinan. Ini ternyata kurang pedas. Ini ternyata ini dan itulah. Itu melahirkan kearifan. Ya. Bukan hanya pengalaman, bahkan kearifan. Ternyata pedas buatmu enak, buat istrimu bikin sakit perut. Jangan pedas-pedas. Ternyata asin buat kamu nggak enak, buat anak-anakmu suka itu yang asin. Ternyata nasi goreng itu sampai ke lidah orang-orang melahirkan persepsi yang berbeda-beda.
Nggak bisa cuman berhenti di wilayah resep saja. Ini tambah itu, tambah ini, tambah itu jadi sop goreng itu nggak bisa. Harus melakukan perjalanan sampai pada kearifan bahwa nasi goreng yang enak itu definisinya masing-masing. Kita nanti yang akan belajar, oh cabenya 7, oh cabenya 4, oh apa garamnya setengah sendok, oh garamnya segini. Itu kita yang memainkan kearifan di situ. Ini bagaimana supaya nasi goreng bisa dimakan bersama-sama. Ngarang loh. Keren Gus, keren. Terima kasih. Wah pertanyaannya keren, jawabannya juga asik ya. Mudah-mudahan 4 level ini juga kita nggak stay di level apalagi yang cuman baru tahu resep gitu. Itu yang terlalu bersemangat itu. Dakwahnya. Tahu resep tuh gampang nyalahin resep orang ya Gus. Iya. Oke Gus, matur suwun Gus, keren banget. Oke, berikutnya Mas Yanuar, silakan Mas Yanuar. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum Ya. Kang Abu, Gus Chan. Waalaikumsalam. Silakan. Dan bahwa sifat Allah 99 Asmaul Husna itu kan ada pada diri manusia. Nah, tetapi manusia itu untuk menggunakan sifat-sifat Allah itu diminta pertanggungjawabannya. Nah, kadang itu manusia itu tidak sadar bahwa dia mengambil hak-hak Allah seperti dengan mudahnya melabelkan kafir, menjual belikan surga dan neraka kepada manusia atau manusia lain. Nah, apakah itu suatu kesirikan kepada Allah dengan perlakuan seperti itu? Kadang hal itu tidak disadarin oleh diri kita. Mungkin itu aja Kak Gus Chan. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Mas Anwar, keren banget pertanyaannya. Bicara tentang sifat Allah yang digunakan justru malah ngambil tugasnya, mengkafirkan, menerakakan dan seterusnya gitu ya, kira-kira. Keren pertanyaannya. Silakan Gus. Saya pernah dalam suatu obrolan dengan seorang kiai muda di Malang. Waktu itu selesai acara di kafe gitu ya, ngobrol-ngobrol. Kiai muda itu kemudian menghampiri saya, ngobrol-ngobrol lah, kami berlanjut. Dia mengatakan hal yang kurang lebih sama. Kita ini harus mensifati sifat-sifat Allah yang Rahman Rahim. Karena beliau kiai, saya langsung cut. Nanti dulu Gus sebenarnya dia seorang putra kiai tapi sudah mulai menjadi kiai muda. Nanti guru Gus, Rahman Rahim itu bukan sifat Allah. Loh, Rahman Rahim itu sifat Allah Gus. Dia bilang gitu. Bukan Gus, Rahman Rahim itu bukan sifat Allah. Rahman Rahim itu asma Allah. Oh, waduh, aku keliru ngaji selama ini. Dia bilang begitu. Itu kaprah, Bu Marlo. Kaprah, kesalahan yang terlanjur dianggap kebenaran oleh kebanyakan orang. Allah itu tidak punya sifat Rahman Rahim, terus apa, Malik, Kudus, Sabar, dan lain, itu bukan sifat Allah, itu nama Allah. Sifat Allah itu apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi, dan seterusnya sampai mutakaliman. Dan satu di antara sifat-sifat Allah yang luar biasa adalah jaiz. Jaiz itu apa? Jaiz itu sak karep-karepe Gusti Allah. Suka-sukanya Tuhan, wong aku yang Tuhan, bukan kamu. Gitu. Apakah kita bisa mensifati sifat-sifat Allah? Tidak bisa. Allah wujud itu artinya ada. Apakah kita bisa mensifati adanya Allah? Tidak bisa. Oh, kita ini ketiadaan. Allah bakok, kita fana. Ya. Allah qiyamu binafsihi, mandiri, berdikari, tidak bergantung pada siapapun, kita bergantung kepada siapapun, dan seterusnya. Lalu bagaimana tentang Rahman Rahim? Ya, yang perlu kita sepakati, ya kalau saya menyebut yang perlu kita luruskan, nanti saya merasa lurus dan sampai bengkok kan enggak ya. Yang perlu kita sepakati, Rahman Rahim itu asma Allah. Maka yang sering terjadi adalah kita sering mengatasnamakan Allah, itu loh. Kita sering berbuat sesuatu atas nama Tuhan.
termasuk nama-nama Tuhan yang apa, yang maha adil, ya, menghakimi dan lain sebagainya. Itu kan menggunakan nama Tuhan, bukan menggunakan sifat Tuhan. Nah, itu yang sering terjadi. Seringkali sebagian kalangan, bahkan kadang-kadang kita sendiri mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dengan mengatasnamakan nama Tuhan. Bisa atau tidak? Boleh atau tidak? Ya kalau yang baik-baik, ya silakan. Loh, apakah ada nama Allah yang tidak baik? Tidak ada. Nama Allah semuanya baik. Tapi justru kita seringkali dengan segala keterbatasan kita sukanya melampaui batas dan kemudian melanggar kemurnian dari asma-asma Allah itu. Itu ya. Oke. Allah itu dat, sifat, asma, af'al. Zatnya Allah tidak dibicarakan, terlalu agung. Sifatnya Allah 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Di antara itu ada yang jaiz. Jaiz itu suka-sukanya Allah. Suka-sukanya Allah gimana contohnya? Abu Marlu imannya kuat, ibadahnya hebat, selayaknya masuk surga. Kata Allah, jaiznya Allah nih keluar. Wah, Abu Marlu neraka aja. Itu nggak ada yang bisa ngelawan. Iya benar. Tapi ada AC ya Gus. Iya. Kenal orang dalam nanti boleh main ke surga. Ya. Chandra Malik ini imannya lemah, maksiatnya hebat, harusnya neraka. Kata Allah, enggak lah. Suka-suka aku yang punya surga neraka. Chandra Malik surga. Itu nggak ada yang bisa ngelawan siapapun itu. Ya. Maka penyelarasnya, kalau disebut sebagai penyelaras, adalah syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oh ini memang imannya kurang kuat, oh ini ibadahnya kurang hebat. Tapi karena dia beruntung mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, dia kemudian mendapatkan rahmatnya Allah, tertolonglah dia, tidak jadi masuk neraka, kemudian menjadi masuk surga. Ini mekanisme di atas sistem yang kita bangun itu disebut apa? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu punya jalurnya disebut jalur syafaat. Itu ya. Mantap Gus. Ini satu dari Mas Andrew. Selamat malam Gus. Beberapa hari ini ada berita banyak korban penipuan investasi bodong yang seolah dijanjikan dapat uang banyak dan bisa kaya cepat tanpa kerja keras. Ya. Mengapakah orang-orang bisa segitu jatuh cinta pada uang sehingga jadi bodoh yang akibatnya berujung penyesalan karena tertipu? Bagaimana agar tidak jadi bodoh supaya mencegah kena tipu? Terima kasih. Nah mungkin ini kaitannya sama uang, harta, duniawi dan seterusnya gitulah kira-kira Gus. Monggo. Ya sama, saya juga gitu. Dikasih uang ya gitu. Ya, saya tidak mau menipu diri saya sendiri. Siapapun itu seringkali kalah dengan sihir dunia yang disebut fitnah dunia yang disebut uang, harta. Ya. Fitnah dunia yang disebut harta itu memiliki kekuatan sihir luar biasa yang bisa menjadikan kita lupa terhadap segala hal. Daripada saya berbuih-buih mengajak sampean ngomong yang daki-daki seolah-olah saya tuh lebih beriman, ya kita harus lebih baik jujur saja. Ya. Di hadapan uang, di hadapan harta, kita itu sangat mungkin untuk lalai. Kalau sampean pengen jawaban yang lebih hebat, yang ngundang ustadz lain aja. Ya. Ini kita bisa berbeda soal Tuhan, tapi kita sama soal uang ya Gus. Boleh berbeda pendapat, asalkan jangan berbeda pendapatan. Wah, kalau berbeda pendapatan udah repotnya. Nah, tapi agama itu memberikan fasilitas untuk apa? Untuk menghadapi persoalan ini. Ya. Siapapun itu di hadapan harta itu akan cenderung lupa. Maka yang dilakukan adalah pendekatan-pendekatan untuk membersihkan kemelekatan. Jadi harta itu melekat pada diri kita, melekat. Bagaimana bisa harta itu melekat? Karena sejak lahir kita dilekati oleh harta. Ya, apa harta pertama yang melekat pada kita? Baju bayi. Ya, kita datangnya telanjang dikasih baju, nggak usah beli. Ada nggak bayi yang beli baju?
nggak ada ya. Kemudian dikasih apa, mungkin popok, dikasih apa, mungkin ya dikasih empeng ya, dikasih apa lagi, dikasih tanpa membeli. Iya, iya. Maka apa yang terjadi? Ya kita paling suka itu memiliki sesuatu tanpa harus beli. Ya, Jadi emang diajarin dari kecil tuh melekat terus ya Gus ya? diajari. Iya, Diajari. benar Gus. Kita diajari orang lain bekerja untuk kita, walaupun orang lain itu adalah keluarga kita atau orang tua kita. Diajari. Maka tentu saja kita lebih suka mendapatkan sesuatu secara paling mudah daripada secara susah. Persoalannya kemudian secara fisik kita bukan lagi bayi. Secara batin kita juga sudah bukan bayi. Nah, fisik ini memang mungkin sudah tumbuh menjadi dewasa fisik. Tapi kan agama ngajari kita ayo kembali fitrah, ayo jadi bayi lagi. Persoalannya kita nggak mau balik jadi bayi. Bayi itu kan sebanyak-banyak hal yang dia berikan kepadanya, sebanyak-banyak hal yang diberikan kepadanya, dia tetap mengambilnya sedikit. Abu Marlu. Ulang tahun pertama, kadonya banyak banget bayi itu. Atau hari-hari kelahirannya. Menerima banyak kado dia. Ambil berapa dia? Ambil sedikit. Yang mana yang dia ambil? Yang nempel di badan. Ya. Pernah ngelihat bayi ngumpulkan baju terus dia tata sampai penuh lemarinya? Enggak pernah. Ya bayi itu apa yang nempel di badan. Yang repot mengumpulkan itu sampai berdesak-desakan di lemari itu kan orang lain atau mungkin orang tuanya. Si bayi kan tidak. Jadi boleh harta benda itu melekat, tapi yang hanya melekat di tubuh. Selain itu jangan. Kalau hanya yang melekat di tubuh, nanti tidak susah membersihkannya. Ya. Tapi kalau yang di luar itu kita merasa mampu menjangkaunya, merasa memilikinya, kita menyimpannya secara berlebihan, khawatir diambil oleh orang lain, itu yang melahirkan sifat-sifat duniawi. Karena bayi mau ditempelin kayak apapun, dia tetap suci ya Bu Marlu. Tetap tidak dikenai dosa. Tapi begitu kita ini sudah akil balik, bertumbuh sudah tidak lagi jadi bayi, kebatinan kita menjadi dipenuhi oleh syahwat, rasa memiliki yang berlebihan, tidak hanya yang melekat di tubuh, nah itu mulai jadi persoalan. Ya, jadi berkenaan dengan akan masuknya bulan Ramadan, kita akan diajak kembali membayi, kembali kepada fitrah kita, hanya mengambil yang sangat sedikit dan yang nempel di badan saja. Saya ingatkan diri saya sendiri dan kita semua, jangan berlebihan dalam mengambil sesuatu dan cukup gunakan yang melekat di badan. Nggak akan tertarik nih Bitcoin atau apa binomo. Tertarik. Tepuk tangan. Wah, malam hari ini super mind blowing ya, kita dapat. Terima kasih Gus, kehadiran Gus Chan tuh memberikan sesuatu yang luar biasa gitu ya, ada sparkling enlightenment pastinya, dan banyak banget hal yang banyak hal gitu Gus, biasa sih. Terima kasih. Pertanyaan masih banyak sih sebetulnya, tapi waktu udah 25:08, jadi mungkin sudah saatnya final statement. So, final statement untuk episode 422. Hebat-hebatnya humor sufi sampai ke 13 atau ke berapa pun itu tidak akan pernah dapat piagamu. Mau bagaimanapun dia lebih. Recording in progress. Terima kasih Gus. Kita selalu energi yang bikin kita gitu ya. Terima kasih Gus, luar biasa.
Luar biasa ya, kita mudah-mudahan Ramadan besok dengan statement tadi bahwa membayi itu penting ya, baru agak ngerti lebih dalam lagi kalimat fitrah membayi itu ternyata luar biasa, dan ternyata kita dari kecil diajarkan untuk melekat, dan itu semua ternyata juga bagian dari pembelajaran hidup kita gitu. Jadi mudah-mudahan malam hari ini banyak hal yang juga kita bisa lepaskan kemelekatannya, karena apapun ya kehidupan hanyalah untuk melepaskan apa yang kita rasakan lagi. Hatur nuhun Gus Chan, luar biasa. Mohon maaf lahir dan sampai ketemu besok di jam channel yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu Gus, izin sebentar. Oke teman-teman, ibu dan bapak, seperti biasa hitungan ketiga senyum aja. Seru ya, sekarang Gus Chan, Gus ya, luar biasa Gus banget. Oke, hitungan ketiga. Sudah selesai, tetapi ada satu quote cantik lagi nih dari Gus Chan tentu saja, dan ada satu lagu penutup. So enjoy the song, enjoy the quotes.